Di masa sekarang boleh diperbolehkan untuk mengikuti mazhab Hanafi dalam hal memberikan zakat dalam bentuk uang. Cuman kalau nanti ikut Hanafi, zakat fitrahnya ikut Hanafi yang memperbolehkan pakai uang, maka nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Bentar lagi kita akan lebaran Idul Fitri, dan ketika membahas Idul Fitri maka tidak akan terlepas dari namanya Idul Zakat Fitrah. Nah, pada kesempatan ini saya sudah mengundang pemateri dari alumni Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum 1, Al-Ustadz Abdul Rasyid. Beliau sudah menggeluti berbagai kitab kajian fikih, terutama dalam kajian fikih ubudiyah, muamalat dan lain sebagainya. Biar tidak terlalu panjang, monggo saya serahkan kepada Ustadz Abdul Rasyid terkait tentang zakat fitrah itu apa, kemudian kepada siapa kita akan nanti memberikan, dan batasan zakat fitrah mulai kapan bisa diberikan, dan batasan akhir pengeluaran zakat fitrah. Monggo waktunya Ustaz Abdul Rasyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Langsung saja terkait zakat fitrah. Zakat fitrah itu secara sederhana dapat kita artikan adalah zakat yang diwajibkan pada saat kita tidak lagi berpuasa. Pada saat kita sudah selesai puasa bulan Ramadan, di saat itu pula kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Karena sebagaimana kita ketahui, zakat fitrah itu diwajibkan salah satunya, satu harus mendapati bulan Ramadan, yang kedua mendapati bulan Syawal. Mendapati bulan Ramadan dan mendapati bulan Syawal. Sehingga apabila ada orang tidak mendapati salah satunya, misalnya tidak mendapati Ramadan atau tidak mendapati Syawal, maka dia tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Misalnya ada seorang bayi yang lahir pada tanggal 1 bulan Syawal, maka orang tuanya tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah atas anak tersebut, dikarenakan dia hanya mendapati bulan Syawal tapi tidak mendapati bulan Ramadan. Begitu juga orang yang meninggal dunia, misalnya tanggal 25 Ramadan meninggal dunia, maka harta tirkahnya tidak diwajibkan untuk diambil guna membayar zakat fitrah, dikarenakan dia hanya mendapati bulan Ramadan, tapi tidak mendapati bulan Syawal. Itu diantara beberapa syarat seseorang diwajibkan membayar zakat fitrah. Syarat yang kedua, zakat fitrah itu diwajibkan apabila dia memiliki kelebihan makanan pokok untuk dia dan orang-orang yang wajib ditanggung nafkahnya, misalnya anak dan istri. Kalau nggak punya istri, Ustaz? Kalau tidak punya istri bagaimana? Misalnya dia menanggung dirinya sendiri, berarti ukuran nafkah itu untuk dirinya sendiri. Nanti dibahas siapa saja yang wajib dinafkahi, nanti saya akan jelaskan. Jadi bisa dikatakan wajib zakat fitrah itu dia memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan orang-orang yang wajib dinafkahi. Siapa saja yang wajib dinafkahi? Satu, istrinya. Kalau istrinya satu ya berarti satu. Kalau istrinya dua, dua. Kalau empat gitu. Kalau empat. Yang kedua, anaknya yang masih kecil, yang masih belum balik, dia diwajibkan untuk dibayarkan zakat oleh orang tuanya. Yang ketiga, orang tua. Orang tua yang berstatus miskin diwajibkan untuk dikeluarkan zakat fitrahnya oleh anak. Secara umum yang wajib dizakati ini, walaupun nanti ada beberapa perincian lain. Misalnya budak kalau sekarang kan nggak ada. Pembantu misalnya sekarang sudah nggak berlaku. Secara umum yang wajib dizakati itu satu dirinya, dua istrinya, tiga anak,
4 orang tua. Jadi bisa diwajibkan zakat jika memiliki kelebihan makanan pokok untuk nafkah orang-orang ini. Misalnya dalam satu keluarga itu ada seorang ayah, istri, dan anaknya satu. Orang tuanya kaya, maka yang wajib dizakati dirinya sendiri, istrinya dan anaknya. Kapan ukuran melebihi itu, melebihi makanan pokok itu diukur pada saat waktil wujub. Waktil wujub itu kapan? Waktil wujub itu pada saat tanggal 1 Syawal. Jadi katakanlah dalam satu keluarga itu, dia kebutuhan makanan pokoknya 2 kilo. Beras yang dia miliki, makanan pokok, katakanlah dia punya 25 kilo. Berarti kan ada kelebihan sekitar 23 kilo. 23 kilo itu nanti yang digunakan zakat fitrah untuk dirinya, untuk istrinya, dan untuk anaknya. Jika cuman punya sebagian, misalnya kayak tadi ya, kebutuhan makanan pokoknya 2 kilo. Ternyata beras yang dia miliki cuma 2,5 kilo. Yang setengah kilo itu nanti dikeluarkan. Yang pertama dirinya sendiri, kalau memang mencukupi dirinya sendiri. Kalau memang masih ada kelebihan, katakanlah kelebihannya 2 kilo untuk istrinya. Masih ada kelebihan lagi untuk anaknya yang masih kecil. Masih ada kelebihan lagi untuk orang tuanya, ayahnya yang fakir. Ada kelebihan lagi untuk ibunya. Kalau untuk yang anak kecil itu, Ustaz, bagaimana ketika saya semua ini kan santri dan sudah balik, ya. Apakah juga nanti wajib dizakati oleh orang tua atau enggak? Anak itu kalau sudah dewasa tidak diwajibkan dizakati oleh orang tua. Bahkan orang tuanya menzakati dia pun tidak sah. Kalau tidak mendapat izin. Jadi misalnya ada orang tua ingin menzakati anaknya yang masih di pondok pesantren dan anaknya sudah dewasa, maka dia harus minta izin terlebih dahulu. Nak, kamu saya zakati ya? Iya. Sekalian bapak yang niat ya? Iya. Kalau langsung dikeluarkan zakatnya langsung dikeluarkan oleh orang tua, entah oleh ayahnya, tanpa sepengetahuan anak, tanpa izin anak, zakat yang dikeluarkan oleh orang tuanya tidak sah. Walaupun biasanya teman-teman itu ada kaidah-kaidah ulama ridho itu, Ustaz. Walaupun beranggapan orang tua itu bahwa anaknya ridho, kalau dizakati itu gimana, Ustaz? Apakah tetap tidak sah? Pertimbangannya bukan ridho atau tidak, tapi izin. Bukan. Oh, izin. Soalnya nanti ini, kenapa kok anak yang sudah dewasa itu harus izin terlebih dahulu? Karena zakat itu ibadah yang butuh niat. Dan itu tidak bisa diwakilkan. Kecuali nanti orang yang ditunjuk itu memang dapat persetujuan dari orangnya, dari muzakinya. Maka status orang tua dalam hal ini wakil. Kalau seumpama dari tadi penjelasan bahwa pemberian pengeluaran zakat fitrah itu kan dari awal yang nututi bulan Ramadan sama nututi Syawal. Kalau seumpama dia tidak nutut bulan Ramadan, Syawal, meninggal di tanggal 25, berarti dia tidak dizakati. Tidak perlu dizakati. Artinya harta tirkahnya itu tidak perlu diambil untuk membayar zakat. Karena memang zakat tidak wajib baginya. Dia hanya mendapati bulan Ramadan tapi tidak mendapati bulan Syawal. Ada pertanyaan ini, Ustaz, dari salah satu followers dari Pondok Rodotul Ulum 1. Pertama, masalah takaran zakat fitrah itu yang benar 2,5 kilo atau 3 kilo dari pandangan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i sendiri setidaknya ada beberapa ukuran. Yang pertama 2,4, 2 kilo 4 pon. Ada yang mengatakan 2,5 seperti yang tertuang dalam kitab Mukhtasar Tasyidul Bunyan. Disebutkan di situ setelah dikonversi itu seukuran 2,5. Kemudian ada lagi di kitab Fathil Qadir fi Ajaibil Maqadir yang ditulis oleh Kiai Maksum. Kata beliau, zakat fitrah itu kalau dikonversi ke kilo kira-kira seukuran 2,78. Karena di sini ada beberapa ukuran yang berbeda, sebaiknya ikut yang jumlahnya banyak, 2,78 atau kita bulatkan menjadi 3 kilo. Itu sebaiknya.
Dan yang paling penting, zakat fitrah itu harus ditunaikan dalam bentuk makanan pokok. 3 kilo itu makanan pokok. Tidak boleh diberikan atau dibayar dalam bentuk uang. Saya bawa uang misalnya katakanlah beras 3 kilo harganya 30.000. Untuk 3 orang saya, istri saya, anak saya berarti 90.000. Uang 90.000 saya berikan kepada mustahiquz zakah sebagai zakat saya, istri anak saya menurut mazhab Syafi'i, dan ini disepakati oleh seluruh mazhab Syafi'i, hukumnya tidak sah. Tidak sah. Efek tidak sah itu, satu, orang yang berzakat sekalipun telah membayar uang 90.000, dia dianggap belum bayar zakat. Yang kedua, dia harus membayar ulang karena zakat yang pertama tidak sah. Dan yang ketiga, dia berdosa menurut mazhab Syafi'i. Karena melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan syara, hukumnya berdosa. Kalau ada sebagian desa yang, karena di sini juga sudah tertuang pertanyaannya dari siapa tadi yang underscore Ayu Kumai, kan tentang zakat fitrah menggunakan uang. Tapi di beberapa desa ada yang mensiasati. Biasanya gini Ustadz, apakah ini sah apa enggak? Saya minta pendapatnya Ustadz. Saya bawa uang. Ya mustahiquz zakat itu sudah menyediakan beras umpama 3 kilo. Nah yang mau mengeluarkan zakat itu beli beras, kemudian berasnya nanti dizakatkan ke mustahik. Apakah itu sah? Untuk praktek yang seperti itu sah. Dan itu diantara beberapa opsi yang paling aman dari beberapa opsi yang ada. Seperti yang saya terangkan tadi itu kan zakat fitrah harus ditunaikan dalam bentuk makanan pokok. Jadi kalau misalnya muzaki mau membawa uang, dari rumah membawa uang, sebelum membayar zakat, beli beras terlebih dahulu. Jadi setelah nyampe di rumahnya mustahiquz zakah, beli dulu. Pak, Bu, saya beli berasnya 9 kilo, ini uangnya. Setelah beras 9 kilo kita terima, beras yang 9 kilo itu kemudian kita niati dan kita serahkan kepada mustahik. Yang seperti itu sah. Itu pertama. Yang kedua, mengikuti mazhab Hanafi. Di mazhab Hanafi itu memang ada keterangan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang itu sah. Dan ini juga dianjurkan oleh beberapa ulama kita, ulama Syafi'i. Misalnya kita lihat di kitab Fiqhul Manhaji atau di kitab Fatawa Ar-Romli. Kata beliau, di masa sekarang diperbolehkan untuk mengikuti mazhab Hanafi dalam hal memberikan zakat dalam bentuk uang. Cuman kalau nanti ikut Hanafi, zakat fitrahnya ikut Hanafi yang memperbolehkan pakai uang, maka nanti ketentuan zakatnya, ketentuan ukurannya juga ikut Hanafi. Di mazhab Hanafi itu ukurannya agak beda dengan mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i kita tahu maksimal kan 2,78. Di mazhab Hanafi ukurannya bukan 2,78 tapi 3,8. 3 kilo 8 on, lebih banyak. Berdasarkan konversi Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Itu pun nanti diukur bukan menggunakan harga beras, tapi menggunakan harga kurma atau gandum. Katakanlah misalnya harga kurma sekarang 50.000. Kita mau membayar zakat mengikuti mazhab Hanafi, berarti uang yang kita keluarkan sebanyak 190.000. Kalau ikut Hanafi. Kalau ikut Hanafi sebatas memberikan uangnya saja, sementara ukurannya mengikuti mazhab Syafi'i, hukumnya tidak sah. Ini termasuk talfik yang dilarang. Kenapa kok dilarang? Karena dari pencampuran madhab itu akan timbul hukum yang tidak disahkan oleh kedua belah pihak. Mengikuti madhab Hanafi tidak sah karena ukurannya kurang, cuma 30.000 misalnya. Mengikuti madhab Syafi'i tidak sah karena pakai uang. Jadi kedua belah pihak sama-sama tidak mengesahkan. Itu opsi kedua. Yang ketiga ada opsi lagi dari sebagian madhab Maliki. Di madhab Maliki itu memang ukurannya tetap 3 kilo, sama kayak madhab Syafi'i. Di madhab Maliki, sebagian madhab Maliki, zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang, sah tapi makruh. Seharga beras,
Jadi misalnya beras 1 kilo katakanlah 10.000, berarti 3 kilo kan 30.000. 30. Mengikuti sebagian madhab Maliki sah. Cuman masalahnya di madhab Maliki itu masrif zakat fitrah beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal boleh diberikan ke 8 golongan. Kalau zakat fitrah hanya boleh diberikan ke fakir miskin. Diberikan kepada ghorim, ibnu sabil, sabilillah tidak boleh. Jadi kalau memang mau mengikuti madhab Maliki, ukurannya tetap 3 kilo yang tadi itu. Berarti pemberiannya ke fakir miskin. Pemberiannya ke fakir miskin. Tapi dari beberapa opsi yang ada itu sebaiknya tetap ikut madhab Syafi'i. Tetap yang kayak tadi itu, kalau memang mau bawa uang, silahkan bawa uang seukuran beras 3 kilo, kalau 3 berarti dikali 3. Kemudian pada saat nanti nyampe di mustahikus zakah, beli beras terlebih dahulu. Setelah beras kita terima, kita niati. Saya niat zakat fitrah yang wajib untuk saya. Fardhu lillahi ta'ala, atau nggak perlu menyebutkan fardu juga nggak apa-apa. Langsung diserahkan ke mustahik. Karena rukun zakat itu cuma 2. Satu niat, yang kedua diserahkan kepada mustahik. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka zakatnya tidak sah. Misalnya saya bawa beras 3 kilo, saya langsung berikan tanpa saya niati. Atau langsung saya niati tapi tidak diberikan kepada orang yang berhak, maka zakatnya tidak sah. Seperti itu. Ada beberapa kasus sebenarnya, Ustaz. Di suatu desa itu seperti ini. Ada seperti tempat wadah yang itu isinya beras, cuma nggak sampai ke ukuran zakat fitrah. Perkiraan setengah kilo lah, setengah kilogram. Nah, ada beberapa orang yang ingin zakat ke dia, ada beberapa muzaki yang ingin zakat. Nah, uangnya itu dikumpulkan di wadah tersebut. Setelah dikumpulkan, langsung si mustahik itu nanya, mau zakat kamu punya siapa? Salaman, punya ini, punya ini, punya ini. Sudah saya terima. Itu apakah sah apa enggak, Ustaz? Yang wadahnya itu maksudnya gimana? Apa? Di wadah itu ada beras, ya. Dan ukurannya nggak sampai, kalau tadi kan ukuran menggunakan zakat fitrah itu kalau dibulatkan 3 kilo, 3 kilo. Ini enggak, setengah kilo. Dan setengah kilo ini dibuat untuk semua tamu yang datang. Jadi uang si A mau zakatkan punya anaknya, uangnya disimpan di tempat tersebut. Si B gitu juga, punya anaknya. Nah, kemudian dari uang tersebut besertaan dengan uangnya, saya terima. Seperti itu, apakah sah? Praktek untuk yang itu. Bagian menerima itu statusnya apa? Termasuk mustahik atau tidak? Mustahik zakat. Kategori? Contoh sebenarnya dia orang miskin. Jadi gini, sebelum saya jawab kasus itu, mustahikus zakah itu kan kita tahu di ayat Al-Quran itu innamas shadaqat lil fuqara masakin amil 'alaiha mu'allafati qulubuhum wa fir riqab ghorim sabilillah ibnu sabil. Itu kan ya. Yang pertama fakir. Fakir itu orang yang tidak memiliki harta atau memiliki harta atau dia punya profesi tapi tidak bisa memenuhi separuh dari kebutuhan pokok. Misalnya kebutuhan pokoknya dalam satu hari katakan 50.000. Penghasilannya cuma 20.000, maka kategorinya fakir. Yang kedua miskin. Orang miskin itu dia punya profesi, punya aset, tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok, tapi di atas 50%. Kebutuhannya 50.000, perharinya dia cuma mendapat 40.000, maka statusnya miskin. Yang ketiga, amil. Amil itu orang yang diangkat oleh presiden untuk menarik zakat. Jadi seseorang bisa dikatakan amil apabila diangkat oleh presiden. Kalau diangkat bukan oleh presiden, misalnya tokoh masyarakat mengangkat beberapa orang sebagai panitia zakat, statusnya bukan amil. Karena tidak diangkat oleh presiden. Di undang-undang zakat itu nanti presiden memberikan wewenang kepada beberapa orang untuk mengangkat amil. Setidaknya ada 3 orang. 1 gubernur, yang kedua wali kota, 3 pak bupati.
Ini yang nanti akan mengangkat Basnas. Basnas pusat diangkat oleh presiden, yang provinsi diangkat oleh gubernur, yang tingkat kota atau kabupaten diangkat oleh bupati atau wali kota. Status orang yang diangkat oleh ini, orang-orang yang saya sebutkan tadi itu, statusnya diangkat. Dia diangkat untuk menjadi amil zakat. Yang kedua diangkat oleh Menteri Agama mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten. Seperti Lazisnu, Lazismu, dan sebagainya. Jika mendapat SK dari Menteri Agama, baik dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten, statusnya amil zakat. Status mereka menurut undang-undang itu diberi izin. Yang ketiga, kelompok masyarakat itu mengangkat beberapa orang dan disahkan oleh KUA. Jadi misalnya di sini, daerah sini menunjuk beberapa orang, minta SK kepada KUA, mohon nama-nama ini di SK-kan, diangkat untuk menjadi amil. Maka statusnya setelah diangkat oleh KUA, dia menjadi amil syar'i. Di undang-undang di statusnya itu diakui. Jadi ada yang diangkat seperti Basnas, ada yang diberi izin seperti Lazisnu, ada yang diakui seperti perkelompok masyarakat tadi itu. Yang keempat, mu'allafati qulubuhum. Mu'allafati qulubuhum itu kategorinya banyak. Satu, orang yang imannya lemah, sehingga dia baru masuk Islam, imannya lemah, kita beri zakat. Atau dia sebagai tokoh, orang baru masuk Islam, dia sebagai tokoh pada saat diberi zakat itu punya potensi kuat, para pengikutnya juga akan masuk Islam. Namanya mu'allafati qulubuhum. Sebelumnya ya? Iya, tokoh di daerahnya, misalnya daerah sini ada orang non-muslim, dia masuk Islam, kebetulan dia tokoh. Diharapkan nanti pada saat dia sudah masuk Islam diberi zakat, pengikut atau masyarakatnya juga ikut masuk Islam. Ini kategorinya mu'allafati qulubuhum. Yang selanjutnya rikob. Rikob itu budak mukatab. Sekarang kan sudah tidak ada. Dihapus ya. Budak mukatab itu budak yang transaksi bebas dengan cara nyicil kepada sayyidnya. Sekarang sudah tidak ada. Yang selanjutnya ghorim. Ghorim itu kategorinya banyak. Satu, ada orang yang berhutang untuk islah datil bayin. Ada dua orang berseteru, kemudian saya misalnya sampean dengan tangan sampean berseteru, saya kemudian berhutang kepada orang lain untuk mendamaikan sampean dengan teman sampean yang sedang berseteru. Statusnya saya ghorim. Saya berhutang untuk mendamaikan dua orang. Sudah, kamu nggak perlu berantem, nggak perlu menggunakan senjata tajam, tidak perlu menggunakan kekerasan, saya kasih uang masing-masing 10 juta. Dengan cara saya hutang. Namanya ghorim. Atau misalnya berhutang untuk sesuatu yang baik. Misalnya berhutang untuk pembangunan masjid. Ada pembangunan masjid, ada pembangunan pondok pesantren. Saya berhutang katakanlah 10 juta. Saya sumbangkan untuk pembangunan pondok pesantren, pembangunan masjid, statusnya saya ghorim. Atau misalnya memang berhutang untuk kebutuhan pribadi yang sifatnya halal, boleh. Asalkan memang tidak ada uang yang cukup untuk membayar. Kemudian sabilillah. Sabilillah itu orang yang berperang di jalan Allah dan dia tidak mendapat gaji. Orang yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapat gaji. Kalau sekarang nggak ada. Kalau sekarang kayaknya agak sulit. Karena satu, biasanya perang itu kan tidak melibatkan warga sipil. Biasanya cuma tentara, dan tentara sudah ada gajinya. Itu agak sulit kalau sekarang. Yang terakhir Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang melakukan perjalanan jauh, kehabisan bekal, dan perjalanannya mubah. Misalnya saya melakukan perjalanan untuk silaturahim misalnya ke daerah Madura. Kebetulan uang yang saya bawa misalnya jatuh. Atau misalnya dicopet oleh orang lain misalnya. Dan saya kehabisan bekal di sana, maka saya boleh menerima zakat atas nama Ibnu Sabil. Dan yang paling penting dalam zakat fitrah itu tidak diberikan satu orang. Selama ini kita kan langsung 3 kilo diberikan ke satu orang gitu kan ya. Sebetulnya kalau madhab resmi madhab syafi'i, madhab resmi fikih syafi'i itu, zakat fitrah itu diberikan kepada 8 asnaf itu. Bukan diberikan ke satu orang. 8 asnaf itu diberi semua dan minimal dari tiap asnaf itu kita ngambil 3.
Misalnya saya selaku muzaki mau memberikan zakat fitrah, kalau tidak lewat amil berarti kan bagian amil sudah gugur. Berarti beras 3 kilo itu saya bagi 21 orang. Fakir 3, miskin 3, sampai ngambil minimal 3. Bukan diberikan 1 orang. Bukan diberikan 1 orang. 1 orang. Selama ini yang kita ikuti kan langsung 3 kilo langsung diberikan 1 orang. Enggak. Madhab resmi Syafi'iyah itu zakat fitrah harus diberikan ke 8 asnaf. Dan tiap-tiap asnaf itu minimal ngambil 3. Kenapa kok harus seperti itu, tidak diberikan 1 orang? Karena ayatnya itu innamas shadaqat lil fuqara. Di ayat itu Allah menggunakan redaksi jamak. Jamak itu kan minimal 3. Oh, okay. Yang kedua pakai huruf ataf wawu, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sama kayak saya ngomong kayak gini. Tolong bagikan uang ini 100.000 misalnya ke beberapa orang fakir, ke beberapa orang miskin. Maksudnya saya itu kan berarti kan dibagi. Uang 100.000 itu bukan diberikan ke 1 orang, tapi dibagi ke beberapa orang, ke fakir miskin, minimal dari fakir miskin 3, dan semuanya 3. Tapi kan untuk yang sekarang itu kan jarang. Yang biasa ada itu semuanya kan jarang. Dalam satu desa, asnaf 8 golongan itu kan jarang. Kalau memang cuman ada sebagian, misalnya yang ada cuman fakir miskin, maka zakat 3 kilo itu kita ambil fakir 3, miskin 3. Berarti dibagi 5 onan. 5 on 1 orang, 5 on 1 orang, 5 on 1 orang, 5 on sampai 6 orang. Bukan diberikan ke 1 orang. Tapi ketika prakteknya seperti yang biasa kita lakukan itu apakah tetap sah? Kalau mengikuti madhab resmi Syafi'i tidak sah. Lalu bagaimana dengan praktek yang selama ini kita lakukan? Untuk praktek yang selama ini kita lakukan mengikuti Ibnu Ujal al-Yamani. Menurut Imam Ibnu Ujal al-Yamani dan Imam Ar-Ruyani, menurut beliau berdua ini setidaknya zakat fitrah boleh diberikan kepada 1 orang. Tidak perlu dibagi kayak tadi itu. Tapi sekali lagi, pendapat itu bukan pendapat resmi madhab Syafi'i. Oleh karena itu, di kitab-kitab yang dipelajari di pondok pesantren seperti Fathil Qorib, Fathil Mu'in, dan Fathil Wahab, dan kitab-kitab yang lain, semuanya sama. Dan kitab fatah-fatah yang lain. Yang penting bukan Fathul Izar ya. Harus ditunaikan atau diberikan ke 8 asnaf. Jadi kalau misalnya mau memberikan zakat fitrah kepada 1 orang, silahkan taklid kepada Ibnu Ujal al-Yamani atau taklid kepada Imam Ruyani. Nah, menurut beliau ini sah, dan beliau termasuk salah satu ulama madhab Syafi'i. Untuk ini Ustaz, biasanya kalau di desa-desa itu jarang, karena mungkin jarang menemukan fakir miskin ya. Kalau guru itu masuk golongan ke-8 itu apa enggak? Guru atau santri? Kan ada di desa itu yang kalau mengeluarkan zakat itu pada salah satu kiainya, kiai kampungnya, tokoh di masyarakat itu. Itu masuk yang mana, Ustaz? Untuk tokoh, untuk santri itu sebetulnya satu bisa, semua asnaf itu sebetulnya kan bisa kan. Ya. Cuman yang umum itu mungkin dimasukkan ke fakir miskin atau dimasukkan sabilillah. Kalau memang kiainya itu atau ustadznya atau santrinya itu fakir, saya ulangi, fakir atau miskin, maka dia boleh menerima zakat atas nama fakir atau miskin. Misalnya katakanlah santri ya, anak itu kalau sudah dewasa sebetulnya kan bukan tanggung jawab orang tua untuk memberikan nafkah. Dia harus bekerja, wajib bekerja. Orang tua tidak wajib memberikan nafkah. Seperti kita ini yang sudah dewasa, orang tua tidak wajib memberikan nafkah. Kita harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau memang ada pekerjaannya halal, pekerjaan halal, layak, dan dia mampu, halal, layak, dia mampu untuk mengerjakan, dan ada yang menggunakan jasanya, maka dia harus bekerja. Tapi kalau dia memang satu tidak ada pekerjaan halal, atau ada pekerjaan halal tapi tidak ada yang menggunakan jasanya, maka dalam hal ini dia berstatus sebagai fakir. Seperti santri itu, kan dia tidak bisa bekerja. Tidak bisa bekerja karena belajar. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau memang anak itu
di pondok belajar, orang tua wajib memberikan nafkah. Jadi anak yang sudah dewasa tidak wajib dinafkahi, kecuali anak itu kalau nanti dia sibuk untuk belajar ilmu agama. Berarti kalau seumpama santri-santri yang nggak belajar gitu, Ustaz, kayak saya gitu, nggak wajib dikirim itu. Ketika dia di pondok nggak belajar, itu apakah berarti orang tua itu nggak wajib menafkahi? Gak wajib. Tergantung pertama gini, para santri atau para pelajar itu yang wajib dinafkahi oleh orang tuanya jika yang dipelajari itu fardu ain, ilmu yang terkait dirinya sendiri. Misalnya kewajiban untuk sholat, zakat, bagaimana wudhu yang benar, bagaimana haji yang benar, bagaimana transaksi jual beli yang benar, itu kan termasuk fardu ain. Pada saat anak mempelajari itu dan pada saat anak kalau nanti bekerja dia tidak akan konsentrasi belajar atau terbenggalai dan anaknya memang benar-benar sungguh-sungguh belajar di pondok, dalam hal ini orang tua wajib memberikan nafkah. Kalau memang nafkahnya cukup, maka santri tadi tidak boleh menerima zakat. Karena santri itu boleh menerima zakat syaratnya 2. 1, dia sungguh-sungguh belajar, memang orangnya cerdas, sungguh-sungguh belajar. Yang kedua, tidak tercukupi oleh kiriman orang tua. Dan rata-rata anak itu kan sudah dikirim orang tua. Saya masih belum, Ustaz. Nggak cukup. Gini, beberapa anak yang saya tanyakan ya. Berarti saya bisa menerima zakat. Yang tidak cukup itu untuk kebutuhan pokok ya. Oh, kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok, bukan kebutuhan lain. Untuk makan cukup, tapi buat beli pulsa kurang, nggak masuk. Buat paketan nggak ada biasanya. Karena kebutuhan pokok itu makanan, pakaian, tempat tinggal. Oke, siap. Untuk santri itu kan seperti paketan, HP dan sebagainya kan tentu tidak masuk. Oke. Jadi santri yang ada sekarang itu kalau memang tidak memenuhi 2 syarat ini, maka dia tidak boleh menerima zakat. Misalnya dia memang di pondok tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Atau belajar dengan sungguh-sungguh tapi tercukupi oleh kiriman orang tua. Misalnya yang saya biasa tanyakan, kamu biasanya kirimannya berapa? 700.000. Kebutuhan untuk makan kira-kira 300 sampai 400. Berarti kan lebih dari kebutuhan pokok. Nah, dalam kondisi ini santri tidak boleh menerima zakat menurut mazhab Syafi'i. Yang kedua, kalau mau dimasukkan ke sabilillah juga tidak masuk. Karena memang sabilillah itu dalam mazhab Syafi'i orang yang berperang. Orang yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapat gaji. Tentu santri kan tidak masuk. Memang ada beberapa keterangan di beberapa kitab itu yang memperbolehkan santri mendapat zakat. Misalnya kita sebut beberapa di antaranya, satu di Jawahirul Bukhari. Di Jawahirul Bukhari itu ada keterangan termasuk sabilillah ialah tulabul ilmi. Para tolibul ilmi syar'i, para santri itu boleh menerima zakat atas nama sabilillah. Termasuk di antaranya kiai, termasuk di antaranya ustadz, termasuk di antaranya guru. Cuman yang perlu diperhatikan lagi, kitab Jawahirul Bukhari itu ditulis oleh Muhammad Mustafa Imaro. Syekh Muhammad Mustafa Imaro itu secara personal bukan orang yang berhak untuk mengeluarkan hukum secara pribadi. Jadi pendapat pribadi beliau itu. Karena ini pendapat pribadi beliau tidak boleh diikuti. Karena menurut pendapat Ibnu Hajar seperti di Fatwa Kubro itu, wa ghairul mujtahid la yajuzu takliduhu. Selain mujtahid tidak boleh diikuti. Itu yang pertama, kalau misalnya berdasar pakai Jawahirul Bukhari. Yang kedua, memang ada sebagian mazhab Maliki. Di sebagian mazhab Maliki itu, misalnya katakanlah kitab Sawi. Di kitab Sawi itu termasuk sabilillah adalah santri. Kata beliau boleh, para santri yang memang menekuni ilmu agama boleh menerima zakat. Termasuk di antaranya kiai dan ustadz. Seperti keterangan di kitab Fatawal Haromen. Di kitab Fatawal Haromen itu, para kiai, para ustadz, para mu'alim boleh menerima zakat. Tapi yang perlu diperhatikan, seperti yang saya jelaskan tadi, kitab Sawi yang menghasiai tafsir Jalalain itu, atau kitab Qurratul Ain itu mazhabnya Maliki. Di mazhab Maliki itu zakat fitrah hanya boleh diberikan kepada fakir miskin. Kalau zakat mal memang boleh. Jadi kalau memang ada orang membayar zakat mal kepada kiai, kepada santri, kepada ustadz atas nama sabilillah, boleh mengikuti mazhab Maliki.
Kalau zakat fitrah menurut mazhab Maliki sendiri juga tidak sah. Yang kedua ada lagi keterangan di mazhab Hanafi. Misalnya kita sebut di mazhabnya Ibnu Abidin, di Raddul Mukhtar itu karya Ibnu Abidin. Sebagian ulama mazhab Hanafi itu memang memperbolehkan zakat diberikan kepada tholabatul ilmi, kepada para santri itu boleh. Cuman masalahnya seperti tadi itu, di mazhab Hanafi ukurannya beda dengan mazhab Syafi'i. Kemudian ada lagi misalnya yang perbolehkan di kitab Subulus Salam atau di kitab Rodoh Nadiyah. Di kitab Subulus Salam atau Rodoh Nadiyah itu memang diperbolehkan diberikan ke santri, diberikan kepada kiai, diberikan kepada ustadz. Cuman masalahnya kitab itu si Izaidi. Kitab Subulus Salam yang biasa ada di pondok itu ditulis oleh si Izaidi. Menurut pernyataan Ibnu Solah, si Izaidi itu tidak boleh diikuti. Nah, berdasarkan penjelasan tadi dapat kita simpulkan zakat fitrah diberikan kepada kiai, diberikan kepada ustadz, diberikan kepada santri atas nama sabilillah, tidak sah menurut mazhab Syafi'i, tidak sah menurut mazhab Maliki, tidak sah menurut mazhab Hanafi. Kalau Syekh Zaidi kan tidak boleh diikuti, Bukhari juga tidak boleh diikuti. Berarti bagaimana ketika orang itu sudah melakukan zakat ke salah satu tokoh di kampungnya gitu, Ustaz? Untuk adakah solusi gitu? Solusi sudah terlanjur. Sudah terlanjur. Untuk yang sudah terlanjur kira-kira ustadznya itu masuk kategori fakir miskin atau tidak? Kalau seumpama Ustadz, kalau fakir miskin mungkin sudahlah, karena fakir miskin sudah masuk kategori asnaf itu. Iya. Kalau semuanya dia mampu gitu, bukan termasuk kategori fakir miskin. Apakah mumpung nanti... masih, karena yang akan datang ini kan kita akan menghadapi hari raya. Iya. Apakah dia itu status orang tersebut masih berhak mendapatkan zakat, diperbolehkan untuk menerima zakat? Kalau ustadz tidak boleh atas nama sabilillah, atas ya. Nama sabilillah. Atas nama sabilillah ustadz dan kiai itu tidak masuk. Sehingga apabila diberikan kepada mereka, berarti tanggungan muzaki masih belum gugur. Dia harus membayar zakat ulang. Karena seperti yang saya terangkan tadi, rukun zakat fitrah itu satu niat, yang kedua diberikan kepada mustahik. Niat saja tapi tidak diberikan kepada mustahik, maka zakatnya tidak sah. Jadi harus zakat ulang. Ini juga ada pertanyaan, Ustadz. Cukup panjang tadi penjelasannya. Sehingga nanti para audien cukup cermat untuk menyimak penjelasan dari Ustadz Abdul Rosyid. Selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana hukumnya sekolah mewajibkan menyetorkan zakat siswa ke pihak sekolah? Ini dari Holis Fatah. Yang perlu diperhatikan dulu itu status pihak sekolah atau panitia yang dibentuk di sekolah itu amil atau bukan? Biasanya kalau di sekolah kan bukan amil. Bukan amil ya. Kalau memang bukan amil, karena setiap sekolah beda. Di sekolah saya sendiri, di tempat saya mengajar itu sudah diangkat sebagai amil, diakui dan diberi izin, sudah di SK-kan, sudah dibaiat oleh yang berwenang. Misalnya ya, di satu sekolah mengangkat panitia zakat, kemudian para siswa mengumpulkan zakatnya kepada orang ini. Tapi sekali lagi dalam bentuk beras ya, dalam bentuk beras. Karena kalau bentuk uang kan tidak boleh. Dalam bentuk beras, katakanlah misalnya siswanya 100 orang, berarti terkumpul 300 kilo. Lalu bagaimana, sah atau tidak? Kalau pertanyaannya sah atau tidak, sah, dan status dia itu sebagai wakil kita. Jadi apabila ada panitia yang mengatasnamakan amil, tapi tidak diangkat oleh orang-orang yang telah saya sebutkan di atas, yang sebutkan di depan itu, statusnya adalah mutabari. Mutabari itu sukarelawan. Sukarelawan dengan amil itu agak beda. Hukumnya agak beda. Yang pertama, kalau amil itu wakil dari mustahik. Yang penting zakat saya serahkan kepada dia, urusan saya selesai. Entah oleh amil itu nanti ditasarufkan atau didistribusikan kepada orang yang berhak atau tidak, urusannya selesai. Karena dia sendiri sudah mustahiqus zakat. Kalau diberikan ke panitia zakat yang bukan amil,
maka kewajiban zakat saya belum gugur apabila oleh pihak amil tidak disalurkan sebagaimana mestinya. Misalnya kayak tadi ya. Ditahan gitu, Ustaz. Misalnya beras saya ditahan tidak diberikan. Tidak maka saya kewajiban zakat saya tidak gugur, saya harus zakat ulang. Atau misalnya oleh dia diberikan kepada orang yang bukan mustahik. Misalnya diberikan ke ustadz kayak tadi itu ya. Diberikan ke ustadz, diberikan ke tokoh yang bukan sebagai mustahiku zakah, maka saya harus berzakat ulang. Karena status dia itu wakil dari saya, wakil muzaki. Yang kedua, perbedaan kedua, amil itu boleh mendapat bagian, mendapat upah dari pekerjaannya. Kalau panitia yang bukan amil, maka dia tidak boleh mendapat ujroh, tidak mendapat upah dari pekerjaannya. Yang ketiga, kalau amil syar'i, dia boleh mengambil sebagian zakat untuk biaya operasional. Kalau yang panitia bukan amil tidak boleh. Itu bedanya. Bedanya gitu. Jadi kalau zakat ke misalnya di sekolah, pastikan dulu beras yang saya serahkan ke sekolah itu oleh pihak sekolah atau pihak panitia diberikan ke orang yang berhak atau tidak. Jika tidak, ketika yang itu bukan amil ya, Ustaz? Bukan amil. Ketika amil maka ke stat kita itu sudah terlepas dari kewajiban zakat fitrah. Sudah terlepas dari kewajiban. Yang penting diberikan, selesai urusan. Selanjutnya untuk kapan terakhir pembayaran zakat fitrah itu, Ustaz? Zakat fitrah itu secara umum waktunya kan pertama waktu jawaz. Waktu diperbolehkan membayar zakat fitrah itu dimulai pada saat tanggal 1 Ramadan. Mulai tanggal 1 Ramadan kita sudah diperbolehkan untuk membayar zakat. Yang kedua, waktu wajib pada saat tenggelamnya matahari terakhir bulan Ramadan, tanggal 1 Syawal kita diwajibkan untuk membayar zakat. Yang ketiga, waktu sunnah. Waktu sunnah itu sebelum sholat id, setelah subuh nanti silahkan bayar zakat kepada mustahik, hukumnya sunnah, dapat tambahan pahala sunnah. Yang ketiga, makruh, dibayar setelah sholat Idul Fitri dan sebelum tenggelamnya matahari. Katakanlah jam 12 siang baru membayar zakat, hukumnya makruh. Yang kelima, hukumnya haram. Hukum haram itu apabila ditunaikan setelah tenggelamnya matahari tanggal 1 Syawal. Jam 7 malam misalnya baru membayar zakat, hukumnya berdosa, hukumnya haram. Yang perlu diperhatikan lagi, kalau memang dibayar pada bulan Ramadan seperti yang jelaskan tadi itu ya, Ramadan itu pada tanggal 1 Ramadan itu kan sudah boleh memberikan zakat fitrah. Namanya zakat mu'ajjalah. Zakat yang ditunaikan bukan pada waktu wajib. Hanya mendapati salah satu yang menjadikan wajib. Seperti yang diterangkan di awal, orang wajib zakat itu mendapati Ramadan, mendapati Syawal. Dia pada saat mendapati Syawal sudah membayar zakat, sah, namanya zakat mu'ajjalah. Cuman yang perlu diperhatikan pada saat zakat ditunaikan tanggal 15 Ramadan, misalnya 14 Ramadan, tanggal 20 Ramadan, dilihat dulu. Nanti pada tanggal 1 Ramadan, dia berhak menerima zakat atau tidak. Jika orang yang sampean serai zakat ternyata tanggal 1 Ramadan tidak berhak menerima zakat, misalnya awalnya dia fakir tanggal 20 Ramadan, ternyata dia punya bisnis sampai berhasil, sampai menjadi kaya tanggal 1 Ramadan, maka sampean harus membayar ulang. Atau misalnya orangnya meninggal dunia, tanggal 20 Ramadan saya membayar zakat kepada satu orang, ternyata tanggal 1 Syawal dia meninggal dunia, maka sampean harus membayar zakat ulang. Karena yang menerima zakat itu tidak nutut ke Syawalnya. Bukan. Mustahiku zakah kan, mustahiku zakah itu tidak berhak menerima zakat pada saat tanggal 1 Syawal. Jadi acuannya itu tanggal 1 Syawal. Kalau tanggal 1 Syawal itu tidak berhak menerima zakat, maka zakatnya harus ditunaikan ulang. Misalnya kayak tadi itu, saya berzakat tanggal 20 Ramadan, ternyata tanggal 1 Syawal orangnya meninggal dunia, berarti tanggal 1 kan dia tidak berhak menerima zakat. Atau ternyata dia menjadi kaya mendadak, misalnya bisnis sampai berhasil tanggal 1 Ramadan kaya raya, maka dia harus mengeluarkan zakat ulang. Karena pada tanggal 1 Syawal orang yang sampean beri zakat tidak berhak menerima zakat. Oke. Cukup panjang penjelasan tentang zakat fitrah. Mungkin cukup sampai di sini dulu, Ustaz.
Kalaupun nanti ada pertanyaan dari beberapa teman-teman yang lain, kita akan berjumpa di suatu waktu, entah itu kapan akan kita jadwal ulang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.